Dahulu kala, di kerajaan Pajajaran, bertahtalah seorang raja yang sangat termasyhur, bernama Prabu Siliwangi. Beliau memiliki dua orang permaisuri, Nyimas Tejamantri dan Nyimas Padmawati. Nyimas Tejamantri melahirkan seorang putra bernama Guru Gantangan. Sedangkan Nyimas Padmawati kelak melahirkan seorang putra bernama Munding Layadikusuma. Pada suatu ketika, Nyimas Padmawati sedang mengandung. Saat kehamilannya semakin besar, ia mengidam buah honje atau kecombrang. Keinginannya itu kemudian disampaikan kepada Prabu Siliwangi. Raja Siliwangi kemudian memerintahkan utusannya untuk mencari buah kecombrang. Para utusan itu melakukan perjalanan ke Muara Beres. Di sana, mereka menemukan buah kecombrang yang selama ini mereka cari. Namun, saat mereka hendak mengambil buah kecombrang tersebut, mereka mendapati seorang wanita di Muara Beres yang juga sedang hamil dan sangat menginginkan buah kecombrang. Wanita itu adalah Nyi Gambirwangi. Karena kedua belah pihak merasa berhak atas honje tersebut, perselisihan pun terjadi. Ketegangan memuncak hingga akhirnya Gajah Siluman datang untuk menengahi. Penyelesaian honje itu kemudian diikuti oleh kesepakatan bahwa kedua anak yang masih berada dalam kandungan tersebut kelak akan dijodohkan. Anak yang sedang dikandung oleh Nyimas Padmawati dan Nyi Gambirwangi yang sedang dikandung kelak akan dipertemukan sebagai pasangan. Tak lama kemudian, Munding Laya dan Dewi Asri lahir dan tumbuh besar di tempat tinggal masing-masing. Meskipun belum pernah bertemu, mereka terikat oleh janji yang dibuat saat keduanya masih berada dalam kandungan ibu mereka. Munding Laya tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan memiliki kesaktian luar biasa. Ia juga memiliki seorang kakak tiri bernama Guru Gantangan. Di bawah bimbingan Guru Gantangan, ia mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan ilmu kebatinan. Hari demi hari, kemampuan Munding Laya semakin luar biasa. Ia menjadi jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan oleh Guru Gantangan. Rasa cemas dan iri hati mulai tumbuh, sehingga ia khawatir Munding Laya akan melampaui dirinya dan mengancam posisinya. Pada akhirnya, ia dipenjarakan dan diasingkan ke Lui Sipatahunan. Suatu malam, Nyimas Padmawati mendapatkan mimpi yang aneh. Padmawati kemudian menceritakan mimpinya. Dalam mimpinya, ia mengetahui tentang sebuah pusaka yang sangat sakti bernama Lalayang Kancana yang berada di Kahyangan dan dijaga oleh Guryang 7. Raja Siliwangi kemudian mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil mengambil Lalayang Kancana dari alam Kahyangan akan dianugerahi kehormatan besar. Namun, tak seorang pun berani menjalankan tugas tersebut. Raja Siliwangi kemudian memerintahkan utusannya untuk mencari dan membebaskan Munding Laya. Prajurit datang siap membebaskan Munding Laya. Munding Laya kemudian mengetahui tugas yang harus diselesaikan. Ia tidak menolak. Ia bersedia pergi untuk mencari Lalayang Kancana. Munding Laya kemudian memulai perjalanan. Dalam perjalanan, rombongan Munding Laya sampai di Muara Beres. Ia pergi untuk menemui Dewi Asri. Bagaimanapun juga, Dewi Asri adalah tunangannya sejak mereka masih berada dalam kandungan. Setelah itu, Munding Laya melanjutkan perjalanannya. Rombongannya tiba di Sangiang Cadas Patenggang. Munding Laya kemudian melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sesosok raksasa bernama Yaksa Mayuta. Yaksa Mayuta
adalah makhluk gaib raksasa hutan yang menjadi salah satu rintangan bagi Munding Laya. Daerah hutan yang penuh bahaya, Yaksamayuta merasa terganggu. Ia merasa wilayahnya telah diganggu oleh sosok Munding Laya. Yaksamayuta segera menyerang Munding Laya. Yaksamayuta akhirnya menelan bulat-bulat tubuh Munding Laya. Di dalam tubuh Yaksamayuta, Munding Laya menemukan sebuah jimat yang menjadi sumber kekuatan sang raksasa. Munding Laya mengambil jimat itu dan mendapatkan kekuatan untuk keluar dari tubuh Yaksamayuta dan berbalik melawan sang raksasa. Pada akhirnya, Yaksamayuta berhasil dikalahkan. Munding Laya kemudian melanjutkan perjalanannya menuju alam kahyangan. Di sana ia bertemu dengan neneknya, Pohaci Wiru Mananggoy. Neneknya, Pohaci, ialah penjaga kahyangan. Khawatir Munding Laya harus menghadapi makhluk gaib Guryang 7. Neneknya memberi sedikit wejangan untuk Munding Laya agar siap untuk bertarung. Munding Laya kemudian menghadapi Guryang 7. Pertarungan sengit pun terjadi. Munding Laya datang dengan damai, bermaksud baik untuk izin mengambil benda pusaka Lalayang Kancana. Namun, Guryang 7 menolak untuk menyerahkan benda pusaka itu. Pertempuran pun pecah. Munding Laya bertarung dengan segenap kekuatannya. Akan tetapi, dalam pertempuran itu, Munding Laya akhirnya gugur. Munding Laya kehilangan nyawanya. Berkat bantuan kekuatan dari langit, Munding Laya berhasil hidup kembali. Dengan segenap kekuatannya, Munding Laya kembali berbalik melawan Guryang 7. Di atas sana, ia kembali bertarung dengan hebat. Munding Laya berbalik menghadapi Guryang 7. Kali ini ia berhasil mengalahkan mereka dan mendapatkan Lalayang Kancana. Setelah mendapatkan benda pusaka itu, Munding Laya menjalani masa meditasi di alam kahyangan. Namun di tengah meditasinya, ia mendapat firasat buruk mengenai Dewi Asri. Munding Laya kemudian turun sambil membawa Lalayang Kancana. Sementara itu, di Muara Beres, situasi yang mengkhawatirkan sedang terjadi. Sudah lama tidak ada kabar mengenai Munding Laya. Guru Gantangan kemudian mendengar laporan bahwa Munding Laya telah gugur saat menjalankan misinya. Guru Gantangan kemudian berkeinginan untuk menjodohkan anak-anaknya, Suntenjaya dengan Dewi Asri. Suntenjaya pun pergi menemui Dewi Asri melamar sang kekasih hati. Tetapi hati Dewi Asri masih tetap ada Munding Laya. Dewi Asri sungguh yakin kekasih hatinya masih hidup, sehingga ia menolak lamaran itu mentah-mentah. Meskipun Dewi Asri menolak, Suntenjaya tetap bersikeras. Akhirnya, Dewi Asri mengajukan sebuah syarat yang sangat berat. Dewi Asri meminta sebuah negara beserta seluruh isinya. Ia sengaja meminta hal mustahil tersebut karena mengira Suntenjaya tidak akan sanggup memenuhinya. Berkat bantuan Guru Gantangan, Suntenjaya akhirnya berhasil memenuhi syarat tersebut. Namun, pendirian Dewi Asri tidak goyah. Ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa Munding Laya akan kembali. Dewi Asri pergi ke suatu tempat dengan tujuan awal untuk mandi. Di tengah perjalanan, akhirnya ia bertemu dengan Munding Laya. Dewi Asri sangat gembira. Akhirnya, sosok yang dinantinya telah kembali dengan selamat. Keduanya kemudian melakukan perjalanan bersama kembali ke Muara Beres. Namun, ketika Suntenjaya mengetahui bahwa Munding Laya masih hidup, ia sangat murka
Suntenjaya merasa Munding Laya telah mengacaukan segala rencana yang telah ia susun dengan matang. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang rombongan Munding Laya. Pasukan Suntenjaya bergerak maju untuk menyerang, namun akhirnya ia bertarung melawan pasukan Suntenjaya. Berbekal kekuatan luar biasa, ia berhasil mengalahkan pasukan tersebut dan mencerai-beraikan mereka. Setelah peristiwa itu, Munding Laya dan Dewi Asri akhirnya melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, Suntenjaya tetap tidak mau menerimanya. Suntenjaya juga menuntut pengembalian seluruh harta yang telah ia keluarkan untuk memenuhi persyaratan lamarannya. Tapi tiba-tiba Gajah Siluman datang menceritakan kembali peristiwa yang terjadi jauh sebelum Munding Laya dan Dewi Asri lahir di dunia, bahwa telah terjadi kesepakatan antar dua kerajaan untuk menjodohkan masing-masing anak dalam kandungan. Semua orang yang mendengar cerita itu akhirnya memahami situasi yang sebenarnya. Munding Laya bukanlah orang yang datang untuk merebut Dewi Asri. Dialah pria yang sejak awal telah ditunangkan dengan sang putri. Suntenjaya tidak dapat menerima kenyataan ini. Setelah segala konflik terselesaikan, Munding Laya akhirnya mendapatkan hak yang memang menjadi miliknya. Ia berhasil menuntaskan misi mengambil Lalayang Kancana, mengatasi berbagai rintangan, dan kembali kepada Dewi Asri. Munding Laya dan Dewi Asri pun akhirnya menjalani hidup bersama, memenuhi janji yang telah terucap jauh sebelum mereka bahkan dilahirkan. Demikianlah kisah Munding Laya di Kusuma, sebuah cerita tentang perjuangan, keberanian, kesetiaan, dan janji yang dibuat jauh sebelum keduanya pernah bertemu. Sebuah janji yang bermula dari peristiwa kecil melibatkan buah kecombrang pada akhirnya membawa Munding Laya menempuh perjalanan panjang nan berat yang memungkinkannya membuktikan jati dirinya dan meraih kembali apa yang memang menjadi takdirnya.